Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah. Kita bisa memasuki hari yang ke-9 dari hari-hari di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, dan semua amalan ibadah kita dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan kepadanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sobat Renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Salah satu ayat yang ada di juz 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang makhluknya yang paling banyak sebagai penghuni neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi wa hum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai atau lengah. Sobat yang dirahmati Allah, ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang memiliki anak kalimat di akhir ayat berbunyi ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai atau lengah. Yaitu yang pertama di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 179, dan yang kedua di surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 108. Sobat, di surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 108, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah, dan mereka itulah orang yang lalai.
Surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat 108. Sobat yang dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang lalai. Mereka adalah orang-orang yang lengah, yaitu orang yang kafir setelah beriman. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 106. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat 107. Akibatnya, mereka merugi di akhirat nanti. Surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat 109. Sobat Renungan Ramadan yang dirahmati Allah, dengan makna yang sama dengan surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 179, tentang isi neraka Jahannam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Sad, surat nomor 38, ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Shad, surat nomor 38, ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh, aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Surat Shad, surat nomor 38, ayat 85. Sobat Renungan Ramadan yang dirahmati Allah, di juz 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan petunjuk tentang memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 128. Sobat yang dirahmati Allah, tentang mohon pertolongan dan bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Untuk itu, sobat Renungan Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan kita dirikan sholat. Sobat yang berbahagia, kita berkeyakinan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan mengabulkan
permohonan kita. Allah akan mengabulkan permohonan doa kita, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sobat yang dirahmati Allah, kesimpulan dan ajakan untuk berbuat kebajikan. Yang pertama, bahwa isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Yang kedua, tanda-tanda manusia penghuni neraka Jahannam adalah mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan mendirikan sholat. Sobat, renungan Ramadan tahun 1446 Hijriah yang dirahmati Allah. Marilah kita tutup renungan Ramadan di hari yang ke-9 ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.